Gak ada orang sempurna, by the way, sebelum kita di sorga. Kalau mau komunitas yang sempurna itu sorga. Makanya gereja harus menjadi tempat di mana anak-anak Tuhan saling menajamkan. Bukan saling menjatuhkan. Di dalam gereja aja masih ada orang-orang yang tersandung kok, apalagi di luar sana. Untuk Tuhan, sebelum Anda duduk, katakan kanan kirinya, Tuhan jamah semuanya akan baru. Silakan duduk. Ini adalah ibadah yang keempat. 3 ibadah yang lalu saya sampaikan sabda Tuhan yang tidak bisa terulang. Anda bisa dengarkan, kan sudah ada di YouTube-nya juga. Hari ini saya cover banyak dari Yehezkiel 37 tentang tulang-tulang kering yang dihidupkan. Sebuah penglihatan akan mujizat Tuhan. Nabi Yehezkiel, seorang hamba Tuhan di Perjanjian Lama, di masa yang paling sulit, di masa paling sulit bagi bangsa Israel, Israel benar-benar hancur sebagai bangsa. Orang-orangnya secara mati juga secara harafiah, banyak meninggal dunia, dan kondisi mereka tidak baik-baik saja, tapi Tuhan justru memberi janji mujizat akan terjadi. It was a powerful vision atau sebuah visi yang sangat-sangat dahsyat. Setiap ibadah munculkan di sini tadi, saya kasih rangkuman singkat. Realita kekeringan rohani saya ceritakan di kebaktian 1 bagaimana kalau kita masuk ke padang gurun kita di hidup ini, bukan padang pasir sungguhan, tetapi suatu kondisi yang garing, ekonomi, secara fisik, hubungan. Percayalah itu kesempatan Allah mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Jangan pesimis, nanti dengarkan sendiri kebaktian 2. Bermitra dengan Tuhan lewat nubuatan, gimana kita menyerahkan lidah bibir kita bukan untuk ucapkan yang sia-sia, apalagi kata-kata yang mati. Janganlah kita itu terus dengungkan informasi. Semua orang juga tahu, kalau Anda memang harus bunyi, ada bunyi keluar dari mulutmu dan mulutku, pastikan itu firman. Bagaimana kita bisa bernubuat sebagai jemaat biasa dan melihat kondisi keadaan kita tiba-tiba berubah di depan mata. Struktur tanpa roh adalah mati. Yang ini saya menjelaskan, ini menurut saya ibadah yang saya tidak sengaja dibawa Tuhan sedalam itu untuk saya menunjukkan bagaimana hidup itu kalau tidak bersekutu dengan Roh Kudus, maka yang kau punya itu karir lah, pernikahan, segala sesuatu itu hanyalah struktur yang tidak ada makna. Kalau Anda mau cari meaning in your life, Anda harus dengar ibadah yang satu ini. Selain itu, tadi saya jelaskan kalau orang itu penuh Roh Kudus, dia nggak mungkin jadi suami yang gagal. Atau jadi seorang istri atau mama yang gagal. Atau menjadi seorang anak yang tidak berbakti. Atau seorang mahasiswa yang pelayanannya berhasil tapi studinya nggak keruan. Atau sebaliknya, orang hanya kerja, sukses besar, tapi dalam pelayanan bolong atau nol besar. Segala sesuatu akan jatuh pada tempatnya. Kalau Anda itu ikut Roh Kudus, Tuhan akan restrukturisasi your life satu-satu. Dan itu progresif tiap hari. Nanti kebaktian terakhir, iman yang keluar dari persembunyian nanti akan sisa satu lagi ibadah setelah ini. Jangan kemana-mana, dengarkan firman Allah. Mari kita langsung belajar tentang Yehezkiel kembali dari dibangkitkan hingga diutus. Saya merasa kalau Tuhan izinkan mau meluangkan lebih banyak waktu untuk kita nanti itu mendoakan tumpang tangan atau apalah metodenya nanti. Pokoknya saya rindu terjadi impartasi kuasa di ibadah ini. Kita lihat ayat 11 dari pasal 37. Yehezkiel 37, 11-14. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu
dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Kita langsung masuk ke edisi akhir dari perikop cerita Yehezkiel 37, kebangkitan Israel. Sekali lagi supaya Anda tidak hilang jejak, ya, Anda bisa mengikuti cerita ini. Saya kasih sedikit review. Ini adalah cerita seorang nabi di Perjanjian Lama. Rohnya itu diliputi kuasa ilahi, dibawa ke satu tempat, dan ini terjadinya secara supranatural. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia ditaruh di lembah, tempat banyak orang Israel mati terbunuh kala perang. Dalam penglihatannya, dia lihat tulang-tulang kering yang amat sangat kering. Jadi bukan hanya kering atau baru mati, ini sudah lama jadi mayat. Jadi sudah gak mungkin bisa pulih. Kalau orang itu baru mati, mungkin bagian-bagian badannya itu masih bisa lah. Misalnya orang yang mau dedikasikan bola matanya untuk orang buta dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau orang udah matinya setahun, ya sudah busuk. Ini kondisi yang sudah busuk. Jadi ini yang namanya mustahil atau telat, sudah terlambat, udah kasep, udah lewat. Adakah perkara yang telat bagi Tuhan? Adakah perkara yang terlambat atau terlalu sulit atau lewat? Tuhan gak ngerti kasep. Tuhan itu hidup di masa lalu, masa kini, masa depan. Yesus sama selama-lamanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu cerita ini bergulir. Yehezkiel masuk dalam sebuah petualangan, disuruh bernubuat. Kalau bernubuat sama orang aja ngeri. Ini disuruh bernubuat kepada nafas hidup yang akan masuk ke dalam tulang-tulang mati itu sehingga menghidupkan mereka. Yehezkiel disuruh bicara ke Roh Kudus dulu, lalu bicara ke rakyatnya. Lalu habis itu setelah Yehezkiel bernubuat, kenapa mulutnya penuh kuasa? Karena hatinya melekat. Ngomong tentang Tuhan mah murahan. Semua orang bisa ngaku-ngaku. Bahkan di dunia ini loh, orang ngaku-ngaku dekat sama artis, sama pejabat. Kalau memang mau ngaku-ngaku, biar Tuhan yang akui kita. Foto kita dengan seorang pejabat misalnya, itu tidak menjadi jaminan apa-apa. Kecuali jikalau pejabat itu pasang fotomu. Setelah kita foto, kita pasang di mana-mana. Kalau saya nggak percaya, saya minta dibawa ke rumah pejabat itu. Saya lihat ada foto muka di situ, bersama dengan dia. Kalau mau ngaku-ngaku, biar Tuhan yang mengakuimu. Kenapa nama Yesus nama yang sama bisa berkuasa dalam hidup seseorang dan bisa seolah-olah tanpa kuasa? Bukan karena Yesus itu tidak maha kuasa. Maha itu berarti dia berkuasa di mana-mana. Tapi Tuhan tidak menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita karena kita sama Tuhan hanya lip service saja. Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kristen namanya, arti Kristen itu kan seperti Kristus. Tapi tidak dekat sama Kristus. Ya tidak ada kuasa di dalamnya. Jadi Tuhan itu menyatakan kuasanya atas orang-orang yang bergaul karib dengan dia. Ini bicara tentang persekutuan dengan Roh Kudus. Orang itu biasanya mau ikut Tuhan hanya 100 meter atau 1 kilometer. Ikut Tuhan itu harus setiap langkah, setiap saat, setiap waktu. Bersekutu dengan Roh Kudus jangan sekali-kali. Saya tidak sempurna perjalanan hidup saya tidak bisa mengaku saya hari ini ada karena kesetiaan saya. Come on, really? Saya nggak sesetia itu. Saya bisa ada hari ini kesetiaan Tuhan. Saya pernah loh dulu goyang rasanya mau meninggalkan panggilan. Tuhan hajar saya. Untung Tuhan hajar, Tuhan sesah. Saya bukan anak gampangan.
Pernah sekali nih, saya seperti Yunus mau lari. Udahlah. Pas saya lagi pergi ke sebuah supermarket di Kanada, di Vancouver, Kanada, tempat saya sekolah. Saya masih sekolah kita. Tiba-tiba datang teman saya namanya Nick. Dia baru bertobat. Dia bukan orang Kristen, by the way, dia bukan orang Indonesia. Dia bertobat pada waktu saya bawa dia ke gereja. Bisa ketemu di situ, di supermarket itu rasanya saya sudah, nggak tahu kenapa saya ada di supermarket itu, saya mungkin saya bengong kali, dari sana saya nggak tahu, pokoknya saya sudah benar-benar memikirkan untuk meninggalkan Tuhan. Ada perkara, ada sesuatu lah, setiap orang punya pergumulan. Nick tiba-tiba datang dan berkata, "Hey, thank you so much." Katanya, "Terima kasih, aku kenal Yesus karena kamu." Kok bisa ya? Saya pas mau meninggalkan Tuhan, ada orang datang dan berkata, "Thank you ya, gara-gara kamu, aku sekarang hari ini mengikuti Yesus." Nah, gimana saya mau meninggalkan Yesus? Itu kesetiaan Tuhan semua. Saya bolak-balik itu ditangkap kayak gitu, ditangkap basah sama Tuhan Yesus. Gak jadi terus. Sungguhan entah apakah saya bisa ada hari ini karena kesetiaan saya? Sungguhan entah ada hari ini, ada utuh keluargamu masih punya pekerjaan, Anda masih bisa kerja lah. Masih bisa makan, semua itu karena kesetiaanmu? Nah, enggak. Karena Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus. Tapi dengar ya, Bapak Ibu ya. Saya hari ini saksi, saya udah 30 sekian tahun ikut Yesus. Enggak, mungkin lebih lama dari sebagian Anda, tapi kurang lama dibanding sebagian sini yang jauh lebih tua dan sudah lebih lama ikut Tuhan. Puluhan tahun ini, saya tidak berani. Kalau saya punya pilihan, saya tidak mau sengaja. Saya cari Tuhan dan bersekutu intim dengan Roh Kudus setiap hari. Saya tidak mau on dan off, jatuh bangun. Saya nggak mau. Kenapa? Karena saya nggak mau ikut Tuhan sebentar saja. Saya nggak mau ikut Tuhan hanya 1, 2, 3 tahun. Saya mau ikut Tuhan seumur hidup. Hari ini sudah 34 tahun saya itu berjalan dengan Tuhan Yesus. 30 sekian tahun. 31 tahun saya dalam pelayanan. Dan saya merasa saya baru mulai. Saya belum tahu apa-apa. Kenapa kalau orang on and off itu, Tuhan tidak bisa bangun apa-apa. Kalau kita jalan sama Tuhan tiap hari itu, Tuhan bisa bangun sesuatu secara progresif dalam hidup kita. Sehingga makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Tapi kalau kita on dan off seperti orang fitness, sebentar berkembang kempis, itu alatnya, besinya pun bingung, lu maunya apa. Sebentar angkat aku 50 kilo, sebentar turun 10 kilo. Kamu maunya gimana? Jangan pelin-pelan. Besi saja bisa mengeluh. Apalagi Tuhan. Saya nggak berani. Jangan gini loh, penuh Roh Kudus 1 hari, besok kosong lagi, besok lusa setengah hampa. Ikut Tuhan setiap hari aja itu, kita ngalami kemajuan. Tuhan tuh punya rencana itu bergulir ke depan. Jadi kalau kita on and off, itu kita stagnan, muter-muter kayak gini di padang gurun 40 tahun, seperti bangsa Israel, akhirnya semua mati kecuali Kaleb dan Yosua. Ikut Tuhan setiap hari, nggak putus aja, nggak ada korsleting seperti yang saya ceritakan tadi. Episode saya di supermarket lalu ditegur Tuhan lewat Nick. Nggak ada itu pun ya. Kalau saya dikasih kesempatan, kalau kita dikasih kesempatan hidup 8-90 pun, saya rasa kita masih jauh dari sempurna loh. Ikut Tuhan setiap hari nggak bolong-bolong aja, kita nggak bisa mencapai kesempurnaan. Untungnya Tuhan sudah mati di kayu salib dan kita dipandang sempurna oleh Bapa karena Yesus di hidup kita. Tapi bicara soal rencana Bapa, ikut Tuhan setiap hari aja kita nggak bisa memenangkan setiap jiwa di dunia ini. Saya nggak boleh buang-buang waktu. Kalau visi kita, gereja kita dalam mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dan melihat anak cucu kita dimenangkan, memuridkan dan dimuridkan. Saya ikut Tuhan nggak bolong-bolong aja sampai umur 80, 90 kalau Tuhan izinkan misalnya. Ini masih deg-degan ini, bisa melihat nggak 1 juta jiwa diselamatkan. Apalagi kalau kita itu suka bolos. Anda ikut Tuhan setiap hari aja enggak tentu melihat semua anak cucumu satu-satu itu akan jalan dengan Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh aja masih ada perjuangan, apalagi orang yang asal-asal. Makanya kalau ikrap kita penuh dengan Roh Kudus itu setiap hari. Bukan gini setiap hari seperlunya, kalau aku perlu Tuhan ya aku cari Tuhan, kalau enggak ya enggak usah cari Tuhan. Enggak, butuh enggak butuh.
Setiap hari cari Yesus, karena rencana Tuhan akan bergulir di hidupmu. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat ayat 11, dari dibangkitkan hingga diutus. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, ini Yehezkiel. Tulang-tulang itu kan sudah berserak-serak dan bertemu. Ada bunyi kertakan tulang dan mereka bertemu. Tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Ayat sebelumnya dijelaskan bahwa tulang-tulang itu sudah menjadi suatu tentara yang besar. Jadi dalam penglihatan Yehezkiel, misinya berhasil. Tulang-tulang yang berserakan tadi itu sudah terjadi bunyi kertakan tulang. Lalu mereka saling ketemu. Gak salah pasang, padahal itu ribuan tulang. Salah pasang gak lucu. Tangan orang ini kan kalah perang, mungkin terpenggal. Lalu tiba-tiba salah pasang, tulang orang. Tangannya langsung panjang sebelah. Tuhan tahu bagaimana memulihkan hidupmu. Tulang-tulang itu sekarang udah ketemu, perfect. Tidak ada satupun tulang yang kesasar. Dan di depan mata Yehezkiel melihat tentara besar dalam penglihatan itu. Ya, gagah-gagah semuanya. Dan mereka bukan hanya menjadi tulang-tulang, sekarang sudah ada daging, juga sudah ada kulit yang menutupi dagingnya, urat-uratnya ada, otot-ototnya kembali, sudah tidak atrofi kayak orang setelah lama tidak berjalan atau menggerakkan tubuhnya, lalu terjadi penyusutan otot. Tapi sekarang sudah menjadi tentara mereka mulai berotot. Saya yakin Tuhan pasti memberi mereka baju zirah, memberi mereka perlengkapan rohani dalam penglihatan Yehezkiel. Gak mungkin Tuhan biarkan mereka telanjang karena itu memalukan. Tuhan tuh gak pernah setengah jalan kalau memulihkan. Dia gak pernah memulihkanmu seperti sedia kala. Dia kalau memulihkanmu sampai mulia. Katakan amin. Di hadapan Yehezkiel di ayat 11, firman Allah berkata kepadanya, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, Tuhan bilang gini sama Yehezkiel, lihat. Lalu Tuhan jelaskan, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Ternyata di zaman Yehezkiel mengerikan sekali. Yang mati rohani bukan satu, dua atau individu. Yang mati rohani adalah bangsa Israel bersamaan. Jadi kita bisa mengalami yang namanya kematian rohani secara korporat. Bisa. Kematian rohani itu bisa terjadi atas satu keluarga. Semua masih hidup, tapi secara rohani zombie. Makanya itu besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Jadi kalau Anda ingin berapi-api, jangan berada di kulkas. Carilah komunitas rohani yang sehat. Komunitas firman dan doa yang penuh dengan api Roh Kudus. Gak ada orang sempurna, by the way, sebelum kita di sorga. Kalau mau komunitas yang sempurna itu sorga. Makanya gereja harus menjadi tempat di mana anak-anak Tuhan saling menajamkan. Bukan saling menjatuhkan. Di dalam gereja aja masih ada orang-orang yang tersandung kok, apalagi di luar sana. Kalau Anda pernah tersandung dalam gereja, tetap ke gereja. Karena lebih sedikit orang tersandung di dalam gereja, tapi lebih parah. Karena mereka punya ekspektasi tinggi. Loh, orang Kristen kok begini? Loh, pendeta kok begitu? I know, saya setuju. Saya pun pernah dikecewakan orang. Tapi yang penting sekarang, aku tidak mau mengecewakan Tuhan. Naik banding saudara. Kalau kita pernah dikecewakan oleh seorang figur hamba Tuhan, yang penting sekarang, aku tidak mau mengecewakan Tuhan. Aku ampuni dan aku tidak jadikan itu teori. Aku tidak mau trauma. Kalau aku pernah dikecewakan, dalam nama Yesus aku berdoa supaya aku sembuh. Kalau aku benci nanti aku jadi gitu. Ada orang-orang kuno dulu kan bilang gitu, kalau orang lagi hamil, jangan rasan-rasan orang lain, hidungnya besar-besar, anakmu besar hidungnya. Memang itu memang mitos sih, tetapi di situ ada warning. Sebenarnya itu ada sedikit syarat firman Tuhannya. Jangan kau tabur seperti itu. Kalau kita membenci, kita jadi begitu. Itu bukan superstisi. Tabur tuainya ada. Jadi kita bisa mengalami kematian rohani. Karena itu gimana pun juga berusaha. Karena setan akan berusaha keras untuk di akhir zaman ini. Orang Kristen kalau bisa terserak seperti tulang itu. Kalau bisa Anda tidak assemble atau tidak berkumpul, lebih gampang untuk dibunuh satu persatu. Satu orang Kristen yang imannya terisolasi adalah iman yang sangat rawan dan sangat rentan. Cara gimana singa, ini bukan singa dari Yehuda,
Ini predator, saudara. Gimana kalau dia mau makan wildebeest atau itu loh lembu-lembu Afrika? Dia cari yang sakit, dia cari yang lemah, atau dia cari yang tiba-tiba tersesat dari kelompoknya sendirian. Itu dimakan. Cara setan untuk mendapatkan sebanyak mungkin anak-anak Tuhan, di dalam cengkramannya kalau bisa diajak binasa, karena kunci katanya setan itu pekerjaannya bukan hanya mencuri, kalau dia bisa membunuh, ngapain dia hanya mencuri? Kalau dia bisa membinasakan, lebih baik lagi. Adalah membuatmu tercerai-berai. Makanya berita di sosial media segala selalu anti gereja, anti ini itu selalu marak. Karena memang setan memakai narasi ini. Setan pernah pakai narasi ini. Hati-hati dengan tulang yang tersebar. Hati-hati. Sebelum Tuhan bangkitkan, jangan sampai. Kalau mau dibangkitkan sama Tuhan, tulang-tulang itu harus kertak-kertak. Harus berkumpul, assemble. Tapi sebelumnya diekspos, tidak ditaruh dalam gudang atau dikubur. Tulang-tulang ini mati tapi tidak dikuburkan. Untungnya tidak dikuburkan, kalau dikuburkan Tuhan tidak bangkitkan. Tulang-tulang ini diekspos di lembah, di bawah sang surya. Ditaruh in the open atau di tempat terbuka. Apapun, sekalipun itu sakit hati lah, sekalipun masa lalu lah, sekalipun dosa. Kalau Anda terbuka untuk Roh Kudus kerjakan, untuk Anda dilayani dan didoakan. There is hope for you. Ada harapan untukmu. Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Bisa jadi satu negara mengalami kematian rohani. Kalau nggak hati-hati. Saya dahulu pernah sekali memberikan warning. Zaman-zaman dulu saya belum pernah ada urusan pelayanan dengan Korea. Seperti kematian rohani itu seperti pandemi, seperti satu virus yang bisa menyebar dengan cepat. Kalau nggak hati-hati satu negeri pun bisa mati. Tapi pandemi rohani itu nggak kelihatan soalnya. Tiba-tiba aja satu negara anak-anak mudanya nggak ke gereja. Bisa kayak gitu loh, kematian itu bisa menular demikian rupa dan menjalar. Sehingga menjadi satu negeri tidak mengalami revival. Bukan seluruh, setiap usia, anak muda. Bisa, satu kota juga bisa tiba-tiba kering kerontang kerohaniannya. Makanya zaman dulu revivalis pembangunan rohani diutus Charles Finney, Jonathan Edwards dan sebagainya. Kalau Anda lihat mereka pergi ke tempat-tempat yang paling garing. Dan Tuhan pakai mereka, Mariah Woodward Ether, hamba-hamba Tuhan ini. Mereka berdoa sungguh-sungguh perangi roh-roh jahat di udara, lalu penguasa penghulu kota itu seperti dikalahkan. Terjadi setelah itu kebangkitan. Jadi mati rohani itu bisa korporat loh. Kalau Anda mau mengalami mujizat, temukan dirimu dalam atmosfer Efesus 1. Tapi saya nggak ajarkan di sini. Ya, Efesus 1 itu bunyinya, Kristus menyediakan segala berkat rohani di sorga. Yaitu di dalam atmosfer sorgawi. Temukan dirimu selalu berada di antara orang-orang yang diaduk terus dalam hadirat Allah. Seperti kolam Bethesda yang terjadi goncangan. Kalau Anda mau melihat berkat Tuhan, kalau saya bilang berkat bukan hanya materi. If you want a blessed heart, hatimu diberkati, jauhkan dirimu dari orang-orang yang cuma suka gosip, yang toksik. Karena seperti itu, tak ada hadirat Allah, malah justru Roh Kudus duka. Yang memadamkan roh, yang mendukakan Roh Kudus. Jangan. Taruh dirimu di atmosfer sorgawi Efesus 1. Karena waktu Anda menaruh dirimu di situ, maka besi menajamkan besi, api saling menjalar. Kalau tidak ada orang yang membuat Anda berapi-api, jadilah api pertama. Dan katakan begini, Lord, use me. Tuhan pakailah aku. Semua orang mengeluh. Gak ada orang yang benar. Dulu ada, banyak orang jadi salah. Selalu dimulai dengan satu orang yang salah dulu, makanya namanya salah satu. Salah satu ada salah dua. Lalu habis itu salah tiga. Jangan mengeluh. Untuk setiap kegelapan selalu ada yang pertama yang dikambing hitamkan. Sebelum sesuatu jadi benar atau satu kota menjalar, selalu juga ada satu domba putih dulu yang mengorbankan dirinya. Kita tidak bisa berkorban untuk umat manusia. Yesus sudah lakukan itu. Kita bukan juru selamat, kita berdosa. Kita ini pendosa. Tapi setelah Yesus, Paulus berkata, jangan kau ganggu aku. Padaku ada tanda-tanda penderitaan yang tidak
pada Kristus. Gaya sekali orang ini. Angkuh, tapi jadi firman itu bukan menghujat. Dia bilang gini loh, Yesus memang sudah mati untuk semua orang, tapi temanku untuk sampai mau menerima keselamatan itu, aku harus menderita untuk dia. Aku harus resiko bawa Injil ke dia tertawa, aku difanatik-fanatikin. Adaku pada tanda-tanda padaku, pada penderitaan pada Kristus yang tidak ada pada tubuh Kristus. Bukan untuk keselamatan dunia, itu sudah. Yesus berkata sudah selesai, jadi ingat Anda bukan Mesias. Tapi sampai teman saya bertekuk lutut, menerima keselamatan itu, saya yang harus menderita. Korbankan waktu untuk berdoa bagi dia, ajak dia ke CG, injili dia, difanatik-fanatikin dulu, disalah ngerti, resiko nanti ditolak mentah-mentah. Untuk papa bisa terima Tuhan, saya sama mama harus mengalami penderitaan batin dulu. Aku harus selalu diperhadapkan dengan suatu pilihan. Aku mau trauma nggak? Aku mau jadi anak kepahitan nggak? Lihat papaku kayak gini mabuk-mabukan tiap hari. Nggak tanggung jawab sama keluarganya. Atau aku mau jadi domba putih itu. Aku mau jadi domba Paskah itu yang dipersembahkan. Supaya nanti tidak ada malaikat maut yang masuk ke situ karena darah dari domba itu dioleskan. Bukan darah Yesus, darah dari domba itu dioleskan di pintu gerbang rumahku. Supaya oleh karena aku dan mamaku, papaku selamat. Aku tidak boleh kepahitan. Aku harus kemanisan. Nah kalau aku pahit gini ketemu sama orang pahit, aku tambah pahit. Aku harus cari orang-orang yang manis. Gak sempurna, aku akan cari gula dari mereka. Ketemulah saya dengan CG. Help me. Datang pertama sebagai pasien, lalu minggu depan dikuatkan. Lama-lama saya memuridkan. Tidak fokus ke ayah saja, saya doa terus. Tapi sekarang saya pun dipakai Tuhan terhadap nik-niknya saya. Dan saya hati-hati untuk tidak meninggalkan Tuhan. Lama-lama papa pun ketut dan mulai ikut. You have a choice. You have a choice. Tulang-tulang itu adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Yeskel tinggal di zaman yang paling pesimis di Israel. Israel itu lagi bobrok-bobrok moral itu zaman Yeskel. Dan Israel itu lagi paling gak percayanya sama Tuhan zamannya Yeskel. Salah satu zaman yang paling terburuk. Israel itu paling gak beriman ya zaman itu. Jadi kalau kalau ada satu orang beriman sebesar biji sesawi aja langsung jadi nabi. Saking jarangnya, sampai-sampai barang langka setiap ada, itu jadi berharga. Zaman itu ya, lampu tidak ada di Israel. Yeskel terang sedikit aja seperti Yeskel, langsung jadi luar biasa. Mungkin Anda salah satu terang di gereja, tapi waktu Anda pulang, Anda satu-satunya terang. Lampumu itu redup di sini, nyala di sana. Aku di sini dibandingkan sama Komoro. Ya memang sih aku lebih ganteng dari Komoro, tapi iman sih kalah. Aku lebih tinggi secara fisik, tapi secara rohani aku Komoro jauh lebih tinggi. Anda bisa banding-bandingkan, siapa yang suruh Anda banding-bandingkan? Mana ada perintah Tuhan yang ketiga, banding-bandingkanlah dirimu dengan sesamamu. Kok ketawanya gitu? Paham ya? Siapa suruh kau banding-bandingkan? Itu bukan misimu. Emangnya kita dalam gereja itu bersaing? Bukan, di gereja ini kita di-charge. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Itulah tujuannya CG. Don't do life alone. Anda mau berapi-api? Berada di dalam tungku api. Mau berapi-api? Berada di dalam api unggun. Kita saling mempertajam. Tidak bisa sendirian, Tuhan tidak pernah menciptakan kita sendiri. Tuhan Yesus utus mereka aja, rasul-rasul yang sakti-sakti katanya, kata orang. Atau lebih tepatnya, rasul-rasul yang diurapi. Itu mereka diutus itu dua-dua loh. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, tidak ada orang disuruh lakukan sendiri itu. No one is strong enough. Sekalipun di dalam dirimu tinggal Roh Kudus, kau bukan Roh Kudus. Sekalipun di dalam dirimu tinggal Roh Kudus, kau bukan Yesus. Kita tetap perlu perkumpulan di mana 2-3 orang Yesus ada di sana. Kita tetap perlu CG itu, kita tetap perlu gereja. Makanya saya mau patahkan yang setan taruh di benak beberapa orang. Janganlah terlalu serius dengan gereja, aku dulu pernah dikecewakan. So what? Pernah kecewakan di dalam kerja, dunia kerja, tetap kerja kan? Kenapa kalau cari uang tetap tekad?
Kalau cari Tuhan kok gampang patah. Mana lebih berharga? Uang atau Tuhan? Uang bisa beli tabung oksigen. Tapi Tuhan yang bisa membuat paru-parumu bernafas. Mana lebih berharga? Kalau sama cari uang aja kita pernah dikecewakan, kita terus cari. Sama Tuhan, kita pernah dikecewakan, tidak lagi ke gereja. Come on lah ya. Jadi sebenarnya bukannya tidak ada harapan. Kau tidak mau berharap. Beda tidak ada harapan tenan atau tidak mau berharap sama Tuhan. Dalam Kristus kita selalu punya harapan. Amin. Tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Dan mereka berkata, tulang-tulang ini saya sudah berkata, pengharapan kami sudah lenyap. Pesimis banget. Kata-katanya itu gak ada iman. Tapi yang mereka tidak sadari adalah, we have a God. Bahasa Inggris dulu ya. Nanti saya terjemahkan bahasa Ibrani. You see, when God meets dead ends, then you've just known Him. When you see how He's gonna, when you see how He's gonna handle it. Waktu Tuhan kita ketemu dead hopes, pengharapan yang mati, dan kita baru seolah-olah kenal Tuhan. Wow, you can do that? Kau bisa lakukan itu? Jangan izinkan tulang-tulang kering atau area-area mati di hidupmu itu menjadi kuburanmu, tapi jadikan itu kebangkitanmu. Kau belum kenal Tuhan sampai berada di ujung talimu. Kita belum kenal kemahakuasaannya, kita belum mengenal batas-batas kasih yang tak terbatas itu. Sampai kita ketemu deadlock, sampai kita ketemu jalan buntu, dan kita tidak tahu harus what to do, mau berbuat apa lagi. Kalau kita ketemu harapan yang mati pupus, tulang amat kering, tidak bisa lagi diperbaiki, beyond repair, then you gonna see God's glory. Kau akan lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka. Beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Ayat 12 dan 13, secara singkat saya bahas. Tuhan ngomong gini sama Yeskiel sekali lagi, kamu harus bernubuat, katakan pada mereka. Tuhan bisa berbuat tanpa kita bernubuat, tapi Tuhan tetap memilih untuk menunggu kita bernubuat, karena Tuhan mau kita terlibat. Paham maksud saya? Sebenarnya mulut kita itu loh, murah, enggak ada harganya, itu enggak ada value-nya, tapi Tuhan itu tunggu. Mulut yang dikuduskan. Sampai kita mengakui firman, Tuhan enggak akan berbuat sesuatu. Padahal Tuhan bisa tanpa kita. Tuhan ciptakan dunia itu belum ada Adam dan Hawa. Belum ada mulut yang tercipta kecuali mulut hewan dulu yang ada. Tapi Tuhan tunggu. Tuhan tunggu umatnya. Kamu harus bernubuat. Setelah kamu bernubuat, kamu nubuat gini ya, diberitahu, beginilah firman Tuhan. Sungguh, kata Yeskiel, kata Tuhan lewat Yeskiel, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu. Bagus kan? Ini bagi orang sakit berarti sembuh, orang mati berarti bangkit, orang bangkrut itu berarti dibangun kembali bisnisnya, orang kalah berarti menang. Tapi anehnya Tuhan tambahkan, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Tunggu, saya kira cukup baik sudah kalau mayat itu bangkit. Itu aja udah jarang terdengar, mana bisa. Tapi Tuhan tuh gak berhenti sampai orang itu sembuh. Tuhan berkata, sungguh aku membuka kuburmu. Tapi Tuhan berkata, tapi setelah itu dan kemudian aku akan. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Tahukah, Tuhan tidak pernah hanya mau menyembuhkan, memulihkan kita. Makanya itu tadi saya kasih judul dibangkitkan. Dari dibangkitkan hingga diutus. Tuhan tidak pernah hanya ingin memulihkan kita. Tentunya kita perhatian pertama. Kalau kita lagi pesakitan. Kalau kita pendosa, Tuhan kita perhatian pertama. Tapi Tuhan selalu ada dalam benaknya. Aku tidak hanya akan jadikan kamu pasien yang sembuh. Aku mau jadikan kamu anakku. Anak berarti like father, like son. Seperti ayah, demikian pula anaknya. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Gak pernah Tuhan hanya mau sembuhkan saya. Saya kasih contoh ya. Di dalam histori kita, kalau kita mau jujur sejarah kita. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku.
Beri hatiku selalu bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi, semua loh ya, bukan sebagian. Di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Tuhan ada dalam setiap kejadian hidup kita yang baik maupun buruk. Beri hatiku selalu bersyukur padamu. Ini dia, karena rencanamu indah bagiku. Tuhan ada dalam segala sesuatu perkara baik maupun buruk, tapi Tuhan tidak menciptakan perkara buruk dan mengirimnya ke kita. Jangan sesat, Tuhan tidak mencobai siapapun maupun dicobai. Tapi apa yang baik dan benar, apa yang sempurna datang dari atas. Tapi Tuhan ada di dalam segala sesuatu yang kita, dalam setiap pengalaman kita. Saya kasih contoh ya, Tuhan tidak pernah hanya ingin memulihkan kita. Saya kasih contoh ya, saya punya 2 urusan dengan Taiwan. Waktu saya kecil, saya itu sakit. Saya alasan kenapa saya sekolah di Taiwan waktu umur 6. Kenapa umur 6 sudah meninggalkan papa mama? Bukan karena saya mau, tapi karena saya terapi. Saya dulu sakit, kaki saya itu bengkok, harus pakai sepatu polio itu salah satu kaki saya. Tangan saya semua bengkok semuanya, sudah tahulah cerita saya sebagian besar Anda sudah jemaat lama. Oke, otak saya nggak bagus, jadi dari dulu orang selalu berkata ini kebutuhan khusus. Saya nggak bisa ingat nama saya umur 6, 7. Anak Anda umur 6, 7 sudah bisa ingat nama kan? Nama sendiri kan bisa nulis, saya nggak ingat. Saya nggak ingat kelas saya, nggak bisa apa. Jadi saya pergi ke Taiwan, terapi. Di Taiwan saya mengalami kesembuhan ilahi. Mama saya itu pendoa. Mama saya pengetahuannya masih sangat terbatas terhadap Tuhan Yesus, tapi mama saya itu dibesarkan oleh grandmanya, jadi makco saya. Bingung nggak? Makco saya itu wanita Pentakosta, istri orang kaya. Di zaman-zaman orang masih pakai sepeda, kongco saya itu sudah punya 2 mobil, salah satu mobil Eropa. Tapi kongco saya itu hidupnya berakhir tragis. Oke, singkat cerita sudah, tidak ngomong tentang. Makco saya itu wanita Pentakosta, pakai sewek, tapi ngomongnya pelat, bahasanya bahasa Chinese. Peranaan. Karena illiterate atau zaman dulu wanita tidak bisa punya pendidikan yang tinggi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan kakinya makco saya itu kecil, seperti kaki gadis-gadis di China. Dulu yang sengaja dibuat kerdil kakinya. Bangkrutlah. Harapan satu-satunya makco punya adalah doa. Yang dia punya adalah Yesus. Mama saya dari kecil diajari lagu-lagu Pentakosta. Makco saya itu pendoa syafaat. Makanya sekarang lagu-lagu saya jadul, sekarang saya buka rahasia. Ada pertemuan di udara, kau yang termanis buat jiwaku. Lagu-lagu saya itu semuanya, ya mau gimana bibitnya. Akhirnya mama saya diajari itu lagu-lagu. Tapi mama saya belum tahu Tuhan gimana. Belum pernah baca Alkitab terlalu gimana kecuali dengar aja khotbah-khotbah. Mama saya berdoa. Tuhan, anakku Philip, anak kedua dari 3 anak ini. Jangan mati. Kalau dia tak mati, dia sembuh, dia normal. Aku serahkan dia. Itu suatu hari menjadi hamba-mu, aku bernasar. Jangan coba-coba lalu ikut-ikut ya. Itu keyakinan yang ada di hati mama saya. Yang juga keturunan seorang pendoa. Dibesarkan oleh emaknya. Akhirnya saya jalan di Taiwan. Umur 6 setelah terapi, kabel-kabel semuanya sana sini karena saya step. Ya, kejang-kejang terus. Saya jalan di Taiwan. Di tengah jalan ini saya masih ingat seolah terjadi kemarin. Kelas 1 saya. Jalan jatuh. Tapi waktu saya jalan tiba-tiba saya disetum atas kepala. Sampai bawah kaki sekitar 5 sampai 7, 5 menitan. Di jalanan tidak ada pendoa, tidak ada apa. Bukan di dalam gereja, ini semua lurus, tak, lurus semua. Sisa jari tengah saya, satu-satunya bengkok. Ini dia. Sorry ya, saya tidak nunjukin. Saya sembuh kan? Happy kan? Anda kira kesembuhan adalah mujizat terbesar? Umur 6 setelah itu saya belajar karate untuk berkelahi. Karena saya dulu sering dibully. Semua adik-adik kelas itu dipukuli sama kakak-kakaknya kelas 6. Semua nangis kecuali saya. Bonek kan orang Surabaya. Dikeplak, nantang saya. Akhirnya saya berkelahi. Habis itu jago tinju tiap hari saya berantem sama orang. Sampai saya umur 18. Hidup saya penuh dengan perkelahian, pertengkaran. Geng-gengan, tapi bukan geng begitu. Udah kenakalan remaja. SMP di Singapura,
berantem di Balestier Road. Saya tuh ngalami mujizat, saya anak mujizat. Artinya kesehatan saya tuh diberikan secara ajaib. Tobat? Tidak, berkelahi saya. Berkelahi. Terus tahu nggak di Singapura, musuh bebuyutan saya siapa? Orang-orang Taiwan. Sorry kalau di sini ada orang Taiwan, ni hao. Bau ise. Saya berkelahi sama orang Taiwan, saya paling benci waktu saya sekolah SMP di Singapura itu. Karena orang-orang Taiwan itu semuanya anak-anak orang kaya dan banyak belagunya. Sama-sama tinggal di kos-kosan sana, semua ada banyak sekali gedung-gedung itu adalah kos-kosan anak-anak muda. Sekolah saya di Toa Payoh dulu. Akhirnya semua masuk ke sekolah yang sama, orang-orang, saya nggak tahu gimana mereka masuk sekolah itu, saya juga masuk ke sekolah itu, saya dipindah sama papa saya dadakan SMP 2, hari pertama orientasi, Itu karena saya berkelahi di Surabaya. Sudah zamannya dulu Orde Baru, pakai tentara-tentaraan. Nggak nyangka ya saya dulu gitu ya. Nah. Saya dipindah sama papa saya hampir terbunuh, SMP 2. Saya pindah ke Singapura, ketemu sama orang Taiwan. Saya nggak suka, saya paling benci sama mereka. Saya berkelahi sama mereka tiap hari. Suatu hari perkelahian paling sengit sebelum saya kembali. Saya lari ke Changi Airport. 30 orang Taiwan datang ke pintu kos-kosan saya. Lalu kami berkelahi, akhirnya terjadi janjian notaris. Enggak notaris lah, bercanda. Maksudnya terjadi suatu kesepakatan untuk mereka 2 orang lawan saya 1 orang. Perkelahian terjadi, 2 orang saya kalahkan, hidup Indonesia. Jangan tepuk tangan yang gini, malu-maluin aja. Jangan tepuk tangan Bapak Ibu. Ini justru masa dosa, bukan mulia. Orang ketiga datang dari belakang pentung saya pakai kayu. Saya hajar orang ketiga. Orang keempat saya tangkap. Di situ hampir terjadi murder. Pisau lipat saya sudah keluar. Keluar. Saya sudah mau tusuk. Tangan saya berhenti. Ada yang pegangin. Secara supranatural, enggak bisa goyang. Lalu tiba-tiba ada bunyi suara dari suratnya mama saya yang setiap minggu selalu tulis surat. Belum ada WA. Dan setiap surat selalu dibubui salah satu dari 10 perintah Allah. Dan terakhir minggu kemarin surat terima, do not kill, jangan membunuh. Singkat cerita, sudah kan? Sama orang Taiwan, aku ada urusan tidak selesai sama kamu. Saya pindah ke Kanada. Di situ saya bertobat, cerita singkat. Tahu nggak setelah saya bertobat? Tuhan bilang sama saya, kamu tidak sembuh untuk jadi sembuh, kamu sembuh untuk jadi saksi. Oke? 2, aku mengutusmu untuk pergi kepada musuh-musuhmu. Kalau Anda sekarang lihat aja di YouTube, Taiwan for Jesus, itu cerita pelayanan kami di Taiwan. Stadion demi stadion. Dan hari ini orang-orang yang paling saya cinta dalam hidup saya, di antaranya adalah saudara-saudara seiman di Taiwan. Saya mau tunjukkan pada Anda ya, saya sembuh di sana itu ternyata Tuhan punya maksud misi. Saya berkelahi sama orang-orang mereka juga punya maksud misi terakhir. Ternyata semua di hidupku adalah untuk misinya Tuhan. Baik yang jangan kau tepuk tangan yang tadi yang jahat. Semuanya ujungnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak suruh saya tukaran, Tuhan tidak suruh saya bunuh orang, Tuhan tidak suruh saya lukai siapa-siapa, tapi semua itu Tuhan pakai. Sekarang saya ngerti. Saya sembuh bukan untuk diri sendiri, saya memang sembuh karena Tuhan kasih, karena kasih Tuhan dalam hidup saya. Tapi saya disembuhkan bukan supaya saya hidup egois. Saya disembuhkan supaya saya suatu hari, saya nggak punya kuasa kesembuhan, saya nggak bisa sembuhkan, itu kesembuhan dari Tuhan. Tapi supaya saya suatu hari bisa mendoakan orang sakit. Suatu hari saya bisa bersaksi kepada orang-orang, bahkan termasuk golongan orang-orang yang paling saya benci waktu saya sekolah. Tapi hari itu, 2006 sampai 2011, masuk keluar satu stadion demi satu stadion. Di Taipei, Taichung, Kaohsiung. Orang-orang Taiwan yang kami layani. Saya belajar sesuatu. Tuhan berkata, sungguh aku membuka kuburmu. Jangan berhenti di situ, karena ada kalimat berikutnya, dan aku akan membawa kamu. Tuhan tidak pernah hanya mau buka kuburmu. Aku akan bawa kamu. Aku akan bawa kamu. Itu utusan. Aku mau buka kuburmu, itu semua orang happy, itu aku mau. Tuhan berkati pekerjaanku supaya pekerjaanku sukses, berhasil. Tuhan tidak pernah memberkati pekerjaanmu for your business. Bukan berarti
Bukan berarti gereja minta uang. Oh, never. Kalau Anda jiwa baru, dengarkan pengajaran gereja ini. Dari tahun sono-sononya sampai tahun sini-sininya. Enggak pernah kami minta-minta. Kami kasih teladan, dia tidak pernah minta-minta. Tapi ingatlah, suara Tuhan hari ini bicara kepada Anda. Siapa bilang God is gonna bless your business for your business? God never blesses someone so that he will be rich. Tuhan tidak pernah memberkati seseorang bisnisnya. Kalau gitu aja pesugihan juga bisa, setan juga bisa beri. Tuhan tidak pernah memberkati bisnismu supaya kau kaya. Tapi supaya kau jadi orang baik dan benar. Yang murah hati kepada sesama. Tidak pernah ujungnya itu dirimu. Kita tidak pernah dibangkitkan semata-mata demi kita. Bukan berarti Tuhan punya maksud loh ya. Punya maksud tersembunyi, enggak. Semua itu titipan. Kalau kita tolong orang jangan pamrih. Karena bukan dari kita hanya saluran. Tapi kalau Tuhan tolong orang, itu titipan. Karena Tuhanlah sumbernya. Kalau kita tolong orang jangan gini ya, aku tolong kamu supaya, kalau kita doain orang ya, enggak usah gini ya, enggak usah ada embel-embelnya. Aku doakan nanti kalau kamu sembuh kamu layani Tuhan ya, enggak usah ada embel-embelnya, sembuhkan aja. Tuhan enggak pernah berkata, pergilah ke kota anu, kota itu, tahirkan orang kusta, bangkitkan orang lumpuh, enggak pernah berkata supaya mereka melayani aku, enggak ada supaya-supayanya. 10 orang kusta, 9 enggak jadi pelayanan kok. Yang enggak happy sih, it's not a good news, bukan kabar baik. Tapi Tuhan tidak pernah pamrih. Jangan pakai itu, karena kau bukan sumbernya. Kalau kita hanya jadi saluran, berhenti sampai menyalurkan. Jangan minta apa-apa. Saya doakan ya bisnisnya, setelah nanti bersihnya berhasil, nanti ya aku minta komisi yang ngawur. Hamba Tuhan gitu yang memalukan. Orang-orang Kristen kayak gitu murahan. Gereja kayak gitu sudah bukan bertindak sebagai gereja. Karena gereja itu bukan gereja untuk kita. Gereja itu bukan umat untuk gereja, tapi gereja untuk umat. Kalau kita memberi itu karena kita happy, karena kita memberi itu karena kita rela, memberi itu karena kita sungguh-sungguh merasa kamsyah sama Tuhan untuk berterima kasih. Kalau kita adalah saluran, salurkan. Jangan ada embel-embelnya. Tapi kalau Tuhan berbuat baik pada kita, karena dia sumbernya, itu titipan. Jadi saya beritahu pada Tuhan, kalau Tuhan beritahu padamu, kalau Tuhan menjamahmu, itu titipan Tuhan. Seperti Tuhan ngomong sama kokonya, Ko, adik lu masih tersesat. Kamu sudah papa sembuhkan, tolong cari adik ya. Cari satu domba yang tersesat itu. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak pernah berhenti sampai Tuhan membuka kuburmu. Tapi harus kau lanjutkan sampai aku akan membawa kamu. Sadarkah Anda bahwa Tuhan tidak pernah memberkatimu demi dirimu saja? Memang waktu Tuhan memberkatimu itu karena sayang sih. Kasih, murni. Tapi ujungnya tidak pernah dirimu sendiri. Karena siapa yang ikut Yesus, dia akan mati bagi dirinya. Kau mengikuti seorang juru selamat yang digantung di kayu salib, tapi dia bangkit lagi. Matilah terhadap keinginanmu, supaya kau bisa dibangkitkan dalam Tuhan. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan kamu akan, ini melompat. Dan kamu akan tahu kalau aku Tuhan. Ini Tuhan seperti berkata, kamu akan melihat kuasaku. You gonna see my power in your business. You gonna see my power in your ministry. Aku akan melihat dalam kesaksian, dalam saksian hidupmu, dalam hidup kau akan melihat kuasaku. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, and you will know that I am God. Makanya ada ayatnya, Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan, memberitahukan perjanjiannya kepada mereka. Artinya Tuhan mencurahkan kuasa. Ada lagi kata-kata di Chronicles atau di Tawarik. Tuhan itu menjelajah seluruh bumi, hendak melimpahkan kekuatannya kepada barang siapa yang takut akan dia. Dan aku akan memberikan rohku ke dalammu. Ayat 14. Sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya, yang membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan bekerja dahsyat di dalam hidupmu. Cepat aja. Tiga poin. Rangkuman dulu, catatan supaya Anda bawa pulang. Ya, saya rasa kok di ibadah ini kayak ada api gitu. Saya tuh kayak nggak kerasa kayak saya tuh bukan resah, ini resah yang indah. Saya rasa kayak ada sesuatu. I don't know. Tapi supaya nggak lupa, tadi ibadah sebelumnya saya lupa kasih 3 poinnya. Jadi pulang nggak bawa rangkuman, mereka kasihan. Tuliskan secepatnya sebelum saya lupa. Dari dibangkitkan hingga diutus, 1, ada tujuan ilahi dalam pemulihanmu. Number 1. Oh, dimunculin semua ya sudah. Memang kita efektif, efisiensi ya. Ada tujuan ilahi dalam pemulihanmu. Ingat, never just for you. Tobatlah kalau masih ada orang-orang hidup egois. Di gereja ini ya, Anda disuruh CG semua itu permulaan.
Kalau enggak, Anda hanya dinanabobokkan. Kita juga gampang kalau mau jadi gereja begitu, bisa aja cuma datang pengunjung jadi mentalitasnya konser. No, not in this church. Makanya gereja ini, GMS, termasuk GMS Semarang, not a church for everybody. Tapi sebuah gereja untuk orang-orang yang mau serius dengan Tuhan. Mau serius bertumbuh, mau serius berbuah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau ada di sini yang berniat hanya untuk berkunjung, oh ada pastor siapa datang hanya untuk berkunjung, enggak. Ya udah nggak apa-apa, ya sudah welcome home, senang Anda mampir. Tapi eman ya, sayang ya. Kalau Tuhan punya sekian untukmu, kau hanya mau segini ya sayang. Ada tujuan ilahi dalam pemulihanmu. 2, jangan berhenti di kesembuhan, masuklah ke panggilan. Ingat tadi, aku akan membawa kamu. Jadi gak berhenti sampai aku membuka kuburmu. 3, hiduplah sebagai orang yang diutus, bukan hanya diselamatkan. Karena Tuhan berkata nanti, aku akan memberikan rohku ke dalammu. Aku akan memberikan rohku ke dalammu. Itu banyak orang yang kira aku mendapatkan roh itu berarti aku punya pengalaman supranatural. Itu iya. Aku mendapatkan roh itu berarti apa? Ingatlah, kata aku akan memberikan rohku itu terjadi digenapi saat Pentakosta. Dan itu dalam konteks misi. Waktu diberi 3.000 orang bertobat. Roh Kudus kalau dikasih itu nggak mungkin nggak berdampak. Kalau Roh Kudus yang dikasih hanya membuat tangan kita goyang-goyang begini, lalu tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita, I think it's just manifestasi. Sebab ketika Roh Kudus dikasih pertama kali, ayat ini penggenapannya di Kisah Para Rasul, aku akan memberikan rohku kepadamu. Itu juga ada di Yoel dinubuatkan bahwa orang tua akan mendapat mimpi, anak muda mendapat teruna, mendapat penglihatan, anak-anak kecil mendapatkan nubuatan, bernubuat. Ketika diberikan saat Pentakosta, you know what happened? Lidah api, mereka diutus, mereka memberitakan Injil dengan berani. Tapi yang memberitakan Injil kan hanya pendeta. Siapa bilang? Ananias Safira. Ananias Safira juga yang mati sih, salah ngomong. Priscilla Aquila. Anda lihat juga masih ada banyak. Barnabas itu yang sama Paulus itu seorang pebisnis. Dia menyerahkan tanahnya di kaki para rasul. Paulus itu hamba Tuhan tulen, tapi dia dengan tangannya bekerja karena dia tidak dibiayai oleh organisasi misi atau apa. Satu sisi dia pemberita firman, satu sisi lagi dia juga bangun tenda untuk orang-orang Arab. Itu bukan tenda pramuka, itu tenda serius, itu real estate. Tapi dalam tenda-tenda yang berdiri sepanjang musim tahun itu untuk tempat tinggal mereka. You see, semua orang bekerja. Filipus, semua yang lainnya, Stefanus. Saya dorong Anda untuk mengerti, hiduplah sebagai orang yang diutus, bukan hanya diselamatkan. Semoga di gereja ini Anda menemukan panggilan ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya.